ايش حبيبي؟ مم؟ خلاص ايش تسوي؟ انت روح تاني بعدين نروح ساعة كم يرجع حبيبي. هاتون ان شاء الله. انا تقول ماما يلا. مفتاح خلاص. ايش تسوي؟ فيديو يلا. فيديو. Aku juga mau pergi kerja. Matiin lampunya dulu. Oh. Kering 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 kering. انجز ما حقي. ارمي احسن ده خربان. هذا ايوه ارمي دقيقة مرة انا بصير. Suamiku pergi lagi kerja, aku juga mau pergi sekarang kerja. Lampu matiin semua. Ahsan. Kita pergi kerja yuk. Oh, udah pergi sun. Salam. Mahmud, salam. Ini tempat kerjaku dekat. Beda pintu aja, gak jauh kan. Assalamualaikum. Allahumma iftahi abwaab rahmatik. Gelap. Ini teman-teman tempat kerja aku. Ini ruang tamu. Ini salah satu ruang fitting. Ini kamar mandinya. Tutup deh. Ini buat fitting juga. Ini mesin yang soalnya sekarang tinggal sendiri saya, nggak ada teman. Ini tempat kerja aku teman-teman. Tuh mesinnya. Nah ini buatan aku semua. Ini belum di fitting. Ini udah di fitting, tinggal nerusin masang ininya. Apa tuh? Terkib kalau di Indonesia apa namanya ya? Nggak ngerti. Tuh. Ini tinggal fitting, nanti tinggal ditempel-tempel pakai jarum tangan. Ya, beginilah tempat kerja berantakan tuh. Ini hasil kemarin. Tinggal masang ikat pinggang. Ikat pinggangnya mau ditaruh ini hiasan aplikasi, nanti di sini dipakai tangan. Teman-teman saya kerja di sini di butik udah lama, udah berapa tahun ya, sebelum nikah lah. Saya nikah baru 3 tahun. Saya udah berapa tahun ya, 13 tahun 14 tahun lah di sini. Gitu ceritanya. Di Saudi ini, di Madinah tepatnya. Terus waktu itu sih ada yang komen, kan saya mau pergi ke Masjidil Haram waktu masih dalam corona lah. Waktu itu dibolehkan dibuka gitu pintu masjid, tapi saat azan aja, maksudnya saat waktu sholat gitu. Waktu itu masih gawat-gawatnya corona gitu. Terus saya itu bikin konten gitu lah sama suami saya gitu.
dalam perjalanan masih di mobil gitu kan. Ada yang komen katanya, lu katanya pasti orang kaburan katanya, menikah sama orang itu katanya, orang Arab. Ya nggak apa-apa sih orang komen karena dia juga nggak tahu, mungkin karena juga banyak kabar-kabar miring gitu kan dari orang kerja, tapi kan tidak semua orang kerja itu seperti itu gitu. Kalau saya nggak menjelaskan gitu nanti kan takutnya berprasangka buruk, itu mereka itu nanti nggak boleh kan, berprasangka itu haram gitu kan. Jadi saya jelaskan aja sini biar mereka nggak berprasangka buruk gitu. Ya kalau saya sih nggak marah, nggak apa-apa, karena mungkin dia tidak tahu gitu, atau mungkin banyak orang yang gimana gitu, ada kabar miring gitu, orang-orang kerja yang di luaran seperti kita gitu. Tapi kan tidak semua, ataupun masih banyak yang baik-baik kok, yang ikhlas, yang buat keluarganya. Kalau saya kan sudah nggak punya orang tua, emang saudara-saudara saya masih ada semua. Terus saya juga yang namanya yatim piatu gitu kan, jadi kerja ya berdiri sendiri gitu. Saudara nggak mampu gitu, jadi saya harus kerja gitu kan. Saya kerja di sini setahun setengah, ibu saya meninggal. Kalau bapak saya meninggal itu saya masih kecil, umur 8 tahunan seperti itu. Tapi kalau ibu saya 13 tahun yang lalu meninggal. Terus saya di sini terus, tapi nggak pernah saya ganti majikan, cuma satu majikan saja. Karena prinsip saya kalau ganti-ganti majikan itu saya nggak suka, karena harus beradaptasi dengan majikan baru lagi, kalau ganti ini. Terus nanti tamu-tamu saya itu bisa lepas gitu. Kalau satu majikan begini kan, jadi tamunya tuh tambah gitu, jadi awet gitu, yang lama yang baru ada gitu kan. Itulah makanya saya juga alhamdulillah tamu saya banyak. Cuman karena corona ini jadi agak berkurang gitu. Jadi bukan agak ya, banyak berkurangnya gitu, karena orang sini juga takut mau keluar gitu. Terus masih takut lah sama corona itu, masih gitu kan. Jadi terus pesta juga di sini ketat sekali gitu. Jadi dalam pesta itu cuma 50 orang gitu, 25 laki-laki, 25 perempuan gitu. Jadi tidak banyak. Makanya yang bikin gaun-gaun itu di sini kan, kalau pesta pakainya gaun. Kalau kita pakai baju hitam ini kan kalau di luaran aja gitu. Nanti mah dibuka, saya juga kerja nanti dibuka ini pakai baju biasa. Itu karena kenapa saya pakai cadar kayak gini kan, nantinya bisa di video gini kan bisa orang bisa ngeliat semua, nanti suami saya bisa marah. Jadi seperti itu. Saya cuma satu majikan aja, nggak pernah pindah-pindah, alhamdulillah gitu ya. Saya bukan bilang kalau saya ini orang benar, tapi saya berusaha menjadi orang baik gitu, tidak seperti kabar-kabar miring seperti itu kan. Nikah yang gimana di perantauan kayak gini, terus nikah salah-salah, enggak. Alhamdulillah saya ta'aruf, nggak pakai pacaran lagi ya. Adat orang sini gimana sih, karena majikan saya itu menganggap saya seperti anak sendiri gitu. Kenapa saya menikah di sini? Waktu 3 tahun yang lalu sebelum saya nikah, saya mau pulang ke Indonesia. Saya mau berdikari sendiri di sana di Indonesia, mau bikin usaha di sana, bikin butik sendiri gitu kan. Tapi majikan saya itu sedih gitu. Dia bilang, kalau kamu pergi gimana nasibnya butiknya di sini, pasti saya tutup katanya gitu. Karena udah terbiasa dengan saya, karena saya udah lama dan tamu-tamu saya juga udah terbiasa dengan saya gitu. Jadi saya tuh sebenarnya ingin punya merek sendiri di Indonesia gitu kan, punya butik sendiri, punya merek sendiri gitu. Itu impian saya gitu kan. Tapi saya mikir lagi ya, kasihan juga gitu. Terus ceritanya saya otak-otik di Google. Di Google itu yang di Biro Jodoh yang internasional. Terus
Itu kalau orang Arab namanya ta'aruf. Terus saya ketemu banyak sekali laki-laki gitu ya, yang dari Amerika, yang dari Italia, yang dari Maroko, yang dari Indonesia, yang dari. Nah, saya tuh kenapa milih suami saya ini, milih dia itu karena dilihat di situ kerjanya di Madinah. Terus umurnya 5 tahun lebih tua dari saya, karena saya nggak suka yang lebih muda dari saya. Dia 5 tahun lebih tua dari saya, dan apa ya, mungkin udah nasib ya. Saya cuman buka 2 hari itu, ta'aruf itu cuman buka 2 hari di Google. Terus dia bilang tutup udah, katanya saya mau serius. 5 hari kemudian udah ngobrol di HP seperti itu. Kita nggak pernah ketemu, tapi di HP aja gitu. 5 hari kita kenal, dia minta datang ke rumah majikan saya. Tapi saya bilang masih terlalu dini ya, 5 hari gitu kan. Tapi dia mendesak terus gitu kan. Terus 2 minggu, kenal 2 minggu, saya bilang sama majikan saya. Terus majikan saya bilang oke, hari Sabtu datang ya. Terus dia datang hari Sabtu 14 Oktober. Pas kebetulan ulang tahun dia itu 14 Oktober tuh. Dia datang, barulah saya ngelihat wajah dia langsung duduk itu berhadapan duduk. Kalau saya masih tetap pakai nikab ya, pakai cadar. Itu di ruangan rumah majikan saya gitu kan, dipertemukan gitu. Terus ngobrol, majikan saya, anak majikan yang laki-laki itu ngobrol sama dia. Terus gimana bikin perjanjian apa gitu kan ya. Kalau orang kita mah langsung dia tuh ngelamar gitu, pertemuan itu. Nah, terus orang sini kan adatnya harus tahu dulu ini laki-laki bener apa enggak gitu. Jadi anak majikan saya yang laki-laki itu pergi sama dia ke tempat kerja dia. Dia kan mudir di hotel, dia megang hotel, 4 hotel di Madinah. Itu chef halawian apa ya, kalau di kita mah chef yang bikin kue, bikin cake kayak gitulah, bukan masakan, tapi dia khusus cake. Apa namanya, anak majikan saya pergi ke tempat ke hotel itu, dicek gimana. Terus agak siang pulang itu, anak majikan saya bilang ke saya, alhamdulillah dia orangnya baik, kerjaannya bagus, katanya gitu. Nah, insya Allah katanya ini nasib kamu. Terus udahlah kita bikin surat-surat. Tapi surat-suratnya agak susah karena harus diambil dari Indonesia. Bikin surat-suratnya itu dari kedutaan Saudi yang ada di Indonesia, Jakarta. Jadi ya karena saya nggak punya bapak, tapi saya pakai abang saya. Jadi pakai abang saya itu surat pengantarnya wali gitu. Di sini ada walinya juga, suami teman saya. Jadi walinya kan abang saya, di Indonesia nggak bisa. Jadi namanya tuh abang saya bin ini. Terus ini wali yang di sini juga ada. Surat-suratnya datang sekitar 20 hari gitu, lama. Karena perjalanannya kan dia pakainya ini, pakai pos, kantor pos gitu. Surat-suratnya datang semua itu surat izin dari Indonesia itu kalau resmi seperti itu teman-teman. Jadi agak susah, tapi kedepannya kan kita enak gitu, lega kalau pergi kemana-mana sama suami, kalau umroh atau jalan-jalan malam gitu kan, kita bawa mobil apa itu nggak takut sama polisi, nggak takut gimana itu. Jangan sampailah nikah siri itu, siri ya kalau di Indonesia apa, nikah siri itu jangan sampai perempuan itu harus dijaga. Karena nikah resmi itu lebih baik. Kalau nikah siri kan kita kalau ditinggal sama suami gitu aja kan, yang jadi korban siapa? Perempuan itu kan, yang rugi siapa? Perempuan itu kan. Itu saya selalu menjaga nama baik keluarga saya juga negara saya, karena ini kan antar negara, kita kerjakan antar negara. Jadi
saya harus menjaga sekali negara Indonesia kita gitu, harus menjadi orang yang baik, benar, bukan hanya keluarga tapi negara juga. Terus saya udah udah beres nih, kalau surat-surat dari Indonesia tuh udah datang. Besok tuh langsung suami saya ke pengadilan sini. Di pengadilan itu saya bilang waktu itu, nanti kalau ini di pengadilan surat-surat udah bilang oke, kamu cepat ke sini ya, berarti nikah hari ini gitu. Jadi langsung itu saya tuh pagi bangun tidur tuh, ya Allah gimana ya, saya bawa teman saya dua. Saya kan gimana gitu yang ngomongnya, gimana cara nikah di sini kan beda gitu kan. Terus iya, kata suami saya tuh ngebel, iya oke, katanya surat-suratnya udah oke, ayo cepetan ke sini. Nah saya sama bawa teman saya sama wali saya yang di sini, apa wakala gitu, namanya wakala saya yang di sini. Terus saya pergi ke sana, nunggu lama gitu, dapat panggilannya kan banyak yang nikah, banyak yang itu gitu, banyak gitu ya. Nah ceritanya tuh di pengadilan itu ada satu ruangan, dia pegang gitu syekh gitu, kayak syekh gitu, pakai itu sorban putih gitu kan, pakai komputer gitu, pakai laptop gitu. Nah suami saya bawa temennya buat saksinya dua gitu, dari Mesir, suami saya kan Mesir gitu kan. Terus teman saya nggak boleh masuk di luar gitu. Terus itu di sehnya gini-gini surat-suratnya, terus ditanyain maharnya udah belum, sama Syekh ditanyain begitu. Sudah, sekarang kamu ada permintaan apa lagi kepada calon suami kamu? Ada mau perjanjian apa lagi? Saya bilang udah selesai. Terus oke. Terus itu baca-baca nggak ngerti bahasa Arab. Terus nggak lama tuh mabruk katanya gitu. Terus ya gitulah, wali saya sama suami saya begitulah, sama orang nikah kayak gimana sih. Terus udah agak lama mabruk kata sehnya gitu, udah baca-baca kayak gitu. Terus teman-teman suami saya bilang mabruk Erli, katanya mabruk katanya. Udah gitu selesai, pindah ke ruangan lagi, bikin surat-surat, udah surat-suratnya udah ada, suruh tanda tangan. Di situ tanda tangan suami saya, terus tanda tangan saya, terus ada tanda tangan saksi-saksi gitu. Udah selesai itu mabruk. Udah pulang itu, pulang waktu itu saya masih tinggal di rumah majikan ya. Enggak bareng sih, cuman kita karyawan ada tempatnya sendiri gitu. Tapi nempel rumahnya gitu, dempetan sama majikan. Terus majikan ngebel, mabruk Erli katanya. Ya Umi, terima kasih, saya bilang. Terus kata Umi, nanti pestanya jangan sekarang Eli, 2 hari lagi katanya. Nah terus 2 hari kemudian pesta di rumah majikan saya. Seperti itu teman-teman. Ya, alhamdulillah suami saya baik banget gitu, menjaga banget, menghormati banget gitu sama saya. Dia baik, alhamdulillah gitu. Nasib mungkin ya. Tadinya saya takut karena tidak kenal kan, ta'aruf itu kan nggak kenal gitu, baru ngobrol berapa hari gitu kan, orang sini kan begitu. Jadi alhamdulillah, susah tapi nikmat gitu, alhamdulillah. Itu semoga teman-teman juga seperti itu, di rantau orang harus menjaga keluarga, nama baik keluarga, nama baik negara, seperti itu. Jadi untuk yang komen yang seperti bilang kalau saya itu orang kaburan lah, pasti nikah gini-gini lah, yang nggak bener lah, alhamdulillah, mudah-mudahan paham gitu ya, jangan sampai berprasangka buruk lagi seperti itu, karena tidak baik. Jadi harus mengenal orang itu, tidak ngecas seperti oh yang lain begini-begini ya semuanya seperti ini, enggak seperti itu. Alhamdulillah saya bekerja di sini ya, ada hasilnya buat bikin rumah di sana, bikin kontrakan, dan alhamdulillah juga bikin musola kecil juga, alhamdulillah udah bikin musola gitu kan. Ya alhamdulillah gitu teman-teman. Nanti insya Allah kalau
Saya kasih tahu gimana cara motong, gimana cara jahit. Kalian bisa komen, bisa bertanya apa aja yang saya bisa, saya jawab insya Allah. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.